Marves Marbun. Saat ini saya akan menyampaikan sharing singkat tentang semangat hidup. Semangat adalah seumpama baterai pada sebuah handphone yang jika dipakai terus-menerus akan habis dan tak berdaya. Itu sebabnya penting untuk diisi agar semua fitur di dalam handphone tersebut dapat aktif kembali. Semangat hidup kita dapat memudar seiring berjalannya waktu jika kita tidak memilih siapa teman kita, sahabat, bahkan teman curhat kita. Semangat hidup bisa redup hanya karena komunitas yang tidak sehat, orang yang selalu melihat kelemahan kita, tidak pernah memberikan dorongan kepada kita untuk mengembangkan skill, yang selalu membicarakan setiap hari adalah kesalahan kita. Mungkin saja keadaan fisik kita yang tidak sempurna seperti kebanyakan orang, selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Alkitab berkata, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Karena itu teman-teman, dari sekarang setting ulang pergaulan kita. Tentukan siapa yang menjadi teman cerita dan teman bertukar pikiran dalam kehidupan sehari-hari. Semangat hidup akan mengaktifkan jiwa pemberani kita untuk melakukan perubahan-perubahan besar dalam kehidupan kita dan bisa membuat ide-ide cemerlang meluap dari pikiran kita, sehingga akan menghasilkan inovasi-inovasi yang baru. Lebih baik orang yang sedikit pengalaman tetapi memiliki semangat hidup daripada orang yang memiliki segudang talenta tapi tak bersemangat. Semangat adalah kekuatan untuk mendorong batu-batu penghalang yang ada di hadapan kita. Orang yang bersemangat akan bangun lebih pagi dan selalu optimis akan keberhasilannya hari ini. Ia terbiasa menjemput bola atau mendekatkan dirinya dengan kesempatan. Tapi orang yang semangatnya pudar, cenderung bersantai-santai, bangun kesiangan, doanya selalu mudah-mudahan ada orang yang mengantarkan rezeki dan selalu berpangku tangan. Mereka acap kali sebagai pendengar dari keberhasilan teman-temannya. Ditawari pekerjaan, malah ia berkata, aku nggak mampu, skillku terbatas, dan lain sebagainya. Biasanya dalam percintaan selalu kalah sebelum berperang. Belum ditembak, udah pesimis duluan. Selalu pesimis apakah cintanya akan diterima. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Banyak orang yang tidak bertindak karena takut gagal, padahal tidak bertindak adalah kegagalan yang jelas terjadi. Alkitab berkata bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amsal 18 ayat 14. Kesusahan-kesusahan lahiriah dapat ditanggung selama pikiran kita tenang dan bersemangat. Banyak penderitaan dan malapetaka mungkin saja menimpa kita di dunia ini, menimpa tubuh kita. Nama baik kita mungkin bisa saja tercoreng dan harta benda kita habis. Namun kita dapat menanggungnya dan bertahan di dalamnya jika saja kita berperilaku baik dan berjiwa besar dan mampu bertindak dengan akal budi sehat, tekad bulat, terutama jika hati nurani kita baik dan bersaksi mendukung kita. Kebanyakan orang semangatnya lesu karena tidak tahu tujuan hidupnya, padahal tujuan hidup menentukan jadi apakah kita kelak. Saya kutip statement dari Christopher Columbus yang berkata, Anda tidak pernah bisa menyeberangi lautan kecuali jika Anda memiliki keberanian untuk melupakan pantai. Wow, luar biasa. Ada juga orang yang lesu karena pernah mengalami kegagalan dalam masa-masa yang lampau, sehingga tidak berani lagi melangkah untuk melakukan terobosan dan mencoba hal-hal yang baru. Firman Tuhan berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Percayalah, jika satu pintu kesempatan tertutup, Tuhan mampu menyiapkan pintu-pintu peluang lainnya. Anda hanya mampu melihat peluang tersebut jika memiliki semangat. Tuhan memiliki 1001 macam cara untuk memberkatimu. Ia berkata bahwa kita berkuasa atas seluruh ciptaannya. Artinya kita harus bekerja, berkreasi, berkarya dan mengejar berkat itu dengan melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya dalam kehidupan kita. Sebuah perusahaan kecil menjadi besar karena ada bos dan pekerja yang selalu bersemangat mengembangkannya. Negara besar seperti Indonesia berdiri karena ada semangat perjuangan yang membara di hati dan pikiran para pahlawan yang mendahului kita. Seseorang yang lulus dari bangku sekolah karena adanya semangat belajar. Seorang guru mampu mengajar bertahun-tahun dengan sabar karena memiliki semangat mendidik. Hal yang biasa dilakukan seorang pelatih sebelum memulai latihan atau pertandingan adalah dengan berkata, tetap semangat. Karena apa? Karena semangat adalah kunci kemenangan.
Mari kita menjadi orang-orang yang selalu memiliki semangat dalam hidup dan kemudian menularkannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Melalui apa? Melalui etos kerja kita, melalui kebaikan kita, melalui kata-kata positif yang kita ucapkan, sehingga semangat mereka yang pudar dibangkitkan kembali. Kiranya renungan singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Jika kalian diberkati melalui renungan ini, jangan lupa subscribe, like, and share this video.